pagi ini kita akan bahas surat Al bersama Pak Heru. Dan di sini Pak Heru kemarin bilang bahwa ini adalah surat favorit ya Ustadz ya. Ustadz. Ya emang Ustadz Heru Pak ya Pak ya. Ini bukan my favorite ayat. Ini adalah tentang Muhammad favorit surah. Apa buktinya Rasulullah SAW punya special love dengan surat Al-Alaq ini gitu. Dan ini hal bukan hal baru, dan saya ternyata Rasulullah ada apa ya, kecintaan khusus gitu apa ya Pak ya terhadap surat Al-Alaq gitu. Dan saya sangat tertarik, ingin sangat menyimak pemaparan Pak Heru pagi ini. Dan kemarin kita sudah diingatkan tentang surat Al-Zalzalah bersama Pak Radit ya. Bagaimanapun perbuatan kita sekecil debu, sekecil zarah itu akan diperhitungkan gitu. Kalau di surat At-Takasur kita itu tentang berlebih-lebihan ya. Dan di surat Al-Zalzalah kemarin Pak Radit itu menjelaskan bahwa bumi itu adalah feminim seperti perempuan. Ya memang ketika perempuan disakiti dan disuruh diam seperti bumi, kita udah menyakiti bumi, udah ngotorin bumi, udah ngerusak bumi gitu kan, tapi disuruh diam gitu. Bagaimana rasanya ketika kita seorang perempuan disakiti, dikecewain gitu kan, disiksa gitu, tapi kita suruh diam gitu. Pasti kan nggak tahan ya, kalau kita sebagai perempuan nggak tahan banget, pengen banget mengeluarkan gitu. Dan bumi itu karena feminim, perempuan gitu kan, perempuan ke matahari itu apa, langit itu laki-laki, matahari juga laki-laki ya, maskulin. Kalau bumi itu perempuan, feminim, itu kita seorang perempuan disuruh diem dalam keadaan kita tuh harus dirusak, disakiti, itu pasti kan nggak bisa gitu. Sehingga mungkin kayak misalnya ada bencana-bencana gempa bumi, longsor kecil, itu adalah bentuk kecil, peringatan kecil gitu kan dari bumi, bahwa bumi tuh pengennya disayang gitu, disayang, dirawat gitu. Dan pagi ini kita akan bahas surat Al-Alaq bersama Pak Heru. Kepada Pak Heru, waktu dan tempat kami persilakan Pak, mangga Pak. Baik, Danifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, tes dulu nih. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas banget alhamdulillah. Dan sekarang sudah ada layarnya, jadi lebih mantap. Siap. Terus ini saya bisa sharing itu ya, sharing file. Bisa. Sharing, ya, oke, share screen. Udah aku ini onin. Oke. Ya, sharing. Sekarang gimana? Udah itu kan? Muncul udah Pak. Udah ya, sebentar aku cek juga. Ini berarti ya? Yuk. Terus, oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca dulu ya. Apa namanya? Surat Al-A'la. Jadi ini nanti mungkin sedikit apa namanya informasi di awal. Nanti teman-teman bisa ngikutin flow yang ada di sini. Jadi nanti A sampai berapa nanti nggak tahu. Di masing-masing flow-nya itu ada 7 bagian gitu. Jadi ada flow A, ada flow B, ada flow C, ada D, E dan seterusnya sampai nanti mungkin jam 6 atau jam 6.30. Jam 6 petang Pak. Oh ya. Nanti insya Allah ini memudahkan teman-teman untuk ngikutin juga. Oh, sekarang kita lagi masuk apa gitu ya. Oke. Terus jangan lupa siapkan ini ya, Qur'annya, mushafnya. Benar. Nanti kita sama-sama akan membaca surah. Ini kalau di frame preview bisa juga nggak ya? Tes dulu ya. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Ya. Jadi kita akan sama-sama insya Allah bahas Al-A'la. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan. Kita sama-sama
siapkan mushaf ya teman-teman, mungkin mushaf Al-Quran atau mungkin yang dari Android atau dari iOS. Kalau ada aplikasi Al-Quran silakan kita sama-sama baca dulu surah Al-A'la. Jadi ini flow-nya pertama recital ya kita baca, nanti terus kita lanjutkan sesuai dengan flow yang ada di situ. Jadi ini yang pertama adalah recital dulu, kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Alhamdulillah sudah kita baca sama-sama. Tadi sebenarnya saya siapkan ini ya, yang lebih besar ya. Cuman tadi malah nggak muncul. Saya lupa kalau udah nyiapin yang tulisannya agak besar. Baiklah, sekarang kita masuk ke self-realization. Ini maksudnya adalah maaf, kita dulu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar 3 kali ya. Jadi udah 2, sekarang tambah 1. Sekarang masuk ke self-realization. Maksudnya khususnya untuk saya sendiri. Jadi saya harus menyadari bahwa saya hanyalah salah satu petugas selama bulan Ramadan ini ya, yang ikutan meramaikan sharing subuh Ramadan. Jadi saya harus menyadari bahwa saya hanyalah juga cadangan sebenarnya di hari keempat ini. Tapi sampai detik-detik terakhir ternyata belum ada yang teman-teman yang ngisi gitu. Karena tempatnya kosong. Terus saya jadi cadangan, nggak ada yang ngisi, akhirnya yang cadangan masuk gitu. Walaupun alhamdulillah juga ya, kita sudah berada di hari yang keempat. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita, kelancaran pada kita untuk terus mengagungkan ayat-ayatnya di ba'da subuh di bulan Ramadan hingga mudah-mudahan nanti full ya, bisa 30 hari. Bahkan kita berharap Allah izinkan kita untuk melanjutkan kegiatan ini insya Allah setelah Ramadan. Insya Allah. Mudah-mudahan juga Allah berikan kita umur panjang sampai selesai Ramadan. Insya Allah saya masih konsisten untuk mengikuti nasihat Ustadz Nu'man
untuk tidak terburu-buru. Walaupun mungkin sudah saya siapkan materinya, tapi tidak harus semua materi itu saya habisin hari ini gitu. Jadi ada kesempatan untuk kita teruskan gitu. Jadi Ustadz Toman pernah bilang, walaupun 1% aja, tapi we got it gitu. We got it. Kita dapat yang 1% itu. Kita pahami yang 1% itu. Kita hayati yang 1% itu masih lebih baik daripada kita dapat yang 100% tapi nggak jelas. Gitu. Kalau habis selesai itu ditanya, tadi apaan tadi yang dibahas? Aduh apa ya? Pokoknya banyak, nah gitu ya. Nah nggak jelas teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa menikmati, memahami apa yang sama-sama nanti akan kita jalani pada kesempatan pagi hari ini. Nah, surat Al-A'la ini kan 19 ayat ya. Jadi sudah kita baca sama-sama. Dan di waktu pagi yang singkat ini kita tidak tahu apakah kita hanya akan selesai membahas satu ayat gitu ya, atau bisa lebih dari satu ayat. Kita tidak tahu, nanti wallahu alam. Itu tergantung dinamika pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi ini bagus ya. Kenapa? Karena ini berarti kita masih bisa melanjutkan di kesempatan yang lain. Artinya program sharing subuh ini masih bisa sustain, masih bisa berkelanjutan. Masih ada lanjutannya di waktu yang lain insya Allah. Seperti halnya Al-Ikhlas yang kita bahas di hari pertama, itu sebenarnya belum selesai. Jadi hari ini aja sebenarnya ada godaan gitu ya, dalam tanda kutip temptation gitu, buat saya untuk membahas lanjutan dari suratul Ikhlas. Tapi jadwalnya sudah ditetapkan hari ini Al-A'la. Jadi saya sendiri sudah committed gitu untuk membahas Al-A'la. Jadi kita bahas sekarang Al-A'la. Itu self-realization saya. Terus kita lanjutkan sekarang ke reintroduce to Al-A'la. Kita akan sama-sama mempelajari suratul A'la, surah ke-87 ya, dari Al-Quran. Kalau teman-teman sudah mendownload aplikasi yang disarankan oleh Ustaz Nu'man, yaitu Al-Quran Tafsir and by Word, di halaman daftar isinya kan kelihatan itu ada tulisan di bawah surah, itu ada tulisannya, terus ada samping kanannya ada simbol. Kalau enggak Ka'bah, Masjidin Nabawi, ya kan? Itu menunjukkan surah itu turun di Mekah atau di Masjidin Nabawi, di Madinah. Surah ke-87 ini kalau kita lihat di situ ada logonya apa di situ? Ka'bah atau Masjidin Nabawi? Ka'bah ya. Jadi atau kalau yang memang sudah tahu nggak usah pakai ngelihat aplikasi juga sudah tahu bahwa ini surat yang turun di Makkah atau surat Makkiyah. Jadi Ramadan 1442 Hijriah ini harusnya ada yang nambah di diri kita. Yang belum hafal surah ini bisa dijadikan opsi target hafalan, tapi kok saya yakin yang hadir di sini semuanya sudah hafal semua ya. Jadi nambah apa nih? Berarti kita nambah memahami mutiara yang terkandung di dalamnya, ya kan? Jadi harus ada yang nambah di bulan Ramadan. Kalau sudah hafal, berarti mari kita sama-sama berenang di Samudra Al-A'la. Semoga Allah izinkan kita untuk menemukan mutiara yang terkandung di dalamnya. Dan semoga Allah mampukan kita juga untuk menangkap pesannya dan mengamalkannya. Kalau dari sisi susunan surah ini termasuk surah yang paling indah. Surah ini mendapat apresiasi dari Ustaz Nu'man sendiri sebagai pengajar Al-Quran dan bahasa Arab yang sudah puluhan tahun. Ini menurut beliau, ini termasuk surat yang paling dahsyat dan paling cantik sekaligus gitu ya. Ini surah Al-A'la. Itu menurut seorang pribadi yang sudah puluhan tahun mengajar Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk ke Special Love to Special Edition. Nah, ini yang ada di kemarin yang ada di layar.
kita bisa bertanya dalam hati ini, pernahkah teman-teman mendapatkan hadiah apa aja gitu? Hadiah dari orang tua, hadiah dari teman, hadiah dari sahabat, hadiah dari suami, hadiah dari istri. Insya Allah atau tetangga ya. Insya Allah selama kita hidup ini udah pernah dapat hadiah ya. Terus pernahkah sebelum mendapat hadiah itu kita ditawari dulu nih? Jadi kita mau dikasih hadiah, terus hadiah itu dibilang ke kita itu mau yang biasa aja atau mau yang spesial. Nah, mana yang teman-teman pilih? Hadiah yang biasa atau hadiah yang spesial? Spesial, Pak. Wah, ya pasti. Kayak saya mau bilang makanan tuh ada yang mau bilang martabak spesial. pakai telur, nggak pakai telur. Tapi ini nanti tapi kok saya yakin di sini kuat semua ya. Tapi kita nggak bahas makanan deh. Yang kan kita dapat hadiah buku ya kan, atau smartphone, atau laptop, atau motor, atau mobil. Kan ada juga tuh mobil yang special edition gitu kan. Kalau boleh milih kita milih yang mana? Ya pasti antara edisi biasa atau special edition, kita pasti milih yang spesial ya. Manusia cenderung lebih menyukai yang special edition. Nah, surah Al-A'la adalah surah yang spesial buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa buktinya sekarang? Bahwa surah Al-A'la menjadi special edition buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kemarin pertanyaan di flyer ya. Nah, sekarang jawabannya adalah bahwa Rasulullah, ya buktinya Rasulullah suka membaca surah Al-A'la saat istilahnya congregational prayers. Yang dimaksud dengan congregational prayers ini adalah sholat-sholat besar. Jadi sholat Jumat ya. Lalu sholat Aidain. Sholat Aidain berarti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini Rasulullah gemar sekali membaca suratul A'la. Kalau sholat Jumat biasanya dengan surah setelah surat Al-A'la ya, digabung di riwayat keduanya yaitu Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul Ghasyiyah al-ayah sampai ayat terakhir. Al-A'la, Al-Ghasyiyah itu mungkin kalau teman-teman punya pengalaman sholat Jumat di masjid-masjid, biasanya akan ketemu imam sholat Jumat yang membaca suratul A'la dan suratul Ghasyiyah, rakaat pertama dan rakaat kedua. Karena memang itu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Suka dibaca beliau di sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nanti kita nggak tahu sholat Idul Fitri nanti imam kita baca apa, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya nanti insya Allah umur kita dipanjangkan Allah, terus kita bisa sholat Idul Fitri, terus mendengar Sabbihisma rabbikal a'la al-ayah sampai hal ataka hadithul ghasyiyah al-ayah, yaitu berarti mengamalkan apa yang dicintai Rasulullah SAW, membaca surat favoritnya ini di kesempatan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke yang special edition ini, yang surat yang menjadi favorit bagi Rasulullah untuk dibaca di kesempatan besar itu, ternyata juga punya keunikan. Yang pertama adalah keunikan di antara Al-Musabbihat. Apa saja 7 surah yang termasuk ke dalam golongan surah-surah Al-Musabbihat. Kalau nggak salah kemarin di salah satu grup VOB ya, Voice of Bayyinah, ada Bu Hifni yang sharing pengalaman beliau karena Ustadz pernah menyarankan untuk menghafalkan 3 surah gitu. Lalu surah itu dihafalkan satu keluarga. Terus kemarin di grup VOB kalau nggak salah Mbak Siti itu komen, yaitu surah-surah Al-Musabbihat gitu ya. Nah, 3 itu berarti ada di antara 7 Al-Musabbihat. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Al-A'la ini unik di antara Al-Musabbihat? Jadi apa yang membedakan surah Al-A'la dari surah-surah Al-Musabbihat? Apa keunikannya? Nah, kita lihat dulu sekarang Al-Musabbihat itu siapa aja mereka.
Ada 7 surah di Al-Quran yang ada juga pendapat lain yang mengatakan 5, tapi ini saya mengambil salah satu pendapat yang mengatakan 7 surah di Al-Quran yang diawali dengan glorification of Allah. Jadi menyucikan asma Allah, mendeklarasikan kesucian dan kesempurnaan Allah. Yang pertama adalah surah Al-Hadid, surat yang ke-57. Surat ke-57 ini, surat Al-Hadid ini diawali dengan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ya kan? Ada penyucian nama Allah di awal surah. Lalu yang kedua adalah surat Al-Hasyr, surat ke-59. Jadi ini menarik, 57, 59, terus nanti yang ketiga 61. Nah, surah ke-59 ini diawali dengan mirip, tapi agak ada sedikit redaksi yang berbeda. Tapi tetap awalnya adalah Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau yang tadi wal ard, yang sekarang ini wa ma fil ard. Tapi tetap awalnya adalah Sabbahalillah. Terus yang ketiga yang surah As-Saff, Quran surat 61, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sama persis dengan yang surah ke-59. Redaksinya di awalnya. Terus yang keempat adalah surah Al-Jumu'ah, yaitu surah ke-62. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ini juga diawali dengan glorification of Allah, mendeklarasikan kesucian dan kesempurnaan Allah. Lalu yang kelima, At-Taghabun, Quran surat 64, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sama persis juga dengan surat ke-62 tadi awalannya. Terus yang keenam adalah surah Al-Isra, yang beberapa kesempatan yang lalu sering kita dengar ya, kita karena ada beberapa yang mungkin merayakan Isra Mi'raj, ada beberapa juga yang tidak, tapi yang jelas poinnya adalah salah satu Al-Musabbihat adalah Al-Isra, yaitu Quran surat ke-17, diawali dengan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, al-ayah dan seterusnya. Diawalinya dengan Subhanalladzi. Lalu yang ketujuh adalah ini, Al-A'la, yang sedang kita coba pelajari bersama. Quran surat ke-87 dibuka dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Nah, surah Al-A'la adalah satu-satunya Al-Musabbihat, ini bedanya nih, keunikannya nih, yang diawali dengan komen atau perintah untuk melakukan tasbih. Jadi ini keunikannya di situ. Yang lainnya itu nggak seperti itu. Jadi surah Al-A'la salah satunya yang diawali dengan deklarasi kesucian dan kesempurnaan Allah, tapi dalam bentuk perintah. Jadi bukan kata benda, juga bukan kata kerja biasa, tapi kata seru atau kata perintah. Coba kita lihat lagi ya yang tadi. Yang pertama, Quran surat Al-Hadid, Quran surat 57. Sabbaha itu artinya glorifies atau bertasbih, itu kata kerja. Al-Hasyr, Quran surat 59, Sabbaha, glorifies atau bertasbih, itu kata kerja biasa. Yang ketiga, As-Saff, Quran surat 61, Sabbaha juga, glorifies, bertasbih, itu kata kerja biasa. Yang keempat, surah Al-Jumu'ah, Quran surat 62, Yusabbihu, glorifies juga, senantiasa bertasbih, kata kerja juga biasa. At-Taghabun, Quran surat 64 sama, Yusabbihu, glorifies, senantiasa bertasbih, kata kerja biasa. Yang keenam, Al-Isra, Quran surat ke-17, Subhana atau exalted, Maha Suci. Ini kata benda di Al-Quran Tafsir and by word ya. Jadi masuknya ism. Jadi bukan kata kerja komen, tapi yang nomor 7 Al-A'la yang kita pelajari Quran surat 87, Sabbihisma, exalt, sucikanlah. Ini kata kerja yang berbentuk komen atau perintah. Jadi itulah keunikan surah Al-A'la dibandingkan dengan 7 surat Al-Musabbihat. Jadi kadang-kadang ini kalau kita pikir-pikir ada hubungannya dengan special love to special edition, ya kan? Dari Rasulullah SAW.
di samping Rasulullah pasti punya getaran-getaran yang dahsyat gitu ya terhadap surat Al-A'la, tapi ternyata ketika kita pelajari punya keunikan juga. Nah, sekarang keunikan yang lain adalah, kita lanjut berikutnya adalah unik karena tanpa ba. Ini apa maksudnya? Jadi ada juga surat-surat yang seperti Al-A'la, maksudnya yang apa namanya excelled gitu ya, sucikanlah, berbentuknya kata kerja yang berbentuk kata seru ya, komen atau perintah. Tadi kan sudah kita bahas sebelumnya adalah keunikan karena kata perintah gitu kan. Tapi yang lain ada kok gitu kan. Berarti nggak unik dong gitu kan. Pertanyaan seperti itu kan. Ada kok kata seru yang lain gitu. Nah, yaitu fasabbih bihamdi rabbika, ada juga fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, itu ada di surah dan ayat berapa? Di Al-Quran. Karena memang ada ya ayat seperti itu yang sucikanlah, pakai kata kerja, kata seru. Nah, kata sabbih kita dapati di Al-Quran, yang lain tadi itu diikuti dengan ba. Ya kan? Walaupun komen gitu kan. Komen tapi dia pakai ba. Contohnya fasabbih bihamdi rabbika. Itu ada di, kalau yang sudah kita hafal, yang banyak kita hafal itu surat An-Nasr, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi fasabbih bihamdi rabbika. Tapi selain di An-Nasr ada juga di Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 98. Kalau yang biasa kita hafal tadi ada di An-Nasr, Quran surat 110 ayat 3. Terus fasabbih yang lainnya itu ada juga di ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Ini ada di 3 tempat ya. Jadi di Al-Waqiah surat ke-56 itu ada di ayat 74, ada di ayat 96 juga dari surat Al-Waqiah surat ke-56. Lalu ada juga di surah Al-Haqqah surah ke-69 ayat 52. Jadi itu keunikannya tanpa ba gitu. Di surah Al-A'la itu tidak ada ba-nya. Jadi bukan sabbih bismi, sabbih bi, ya ada ba-nya. Bismi rabbika, bismi rabbikal a'la, tapi langsung sabbihisma rabbikal a'la. Jadi tanpa ba. Jadi Al-A'la ini unik karena setelah kata sabbih tidak diikuti dengan kata ba. Nah, itulah keunikan dari surah Al-A'la. Di antara al-musabbihat unik, terus di antara yang pakai kata seru, yang sabih itu juga unik gitu, karena tanpa ba. Jadi kayak special edition, maka pantas kalau Rasulullah mencintai. Tapi mungkin juga bukan karena itu Rasulullah mencintai surah Al-A'la. Nah, sekarang kita lanjutkan ke konsep dari tasbih itu sendiri. Yang pertama adalah ini apa, staying above ya. Ini apa maksudnya staying above? Ya, staying above itu adalah konsep tasbih. Ya, seperti apa konsep tasbih itu? Konsep tasbih bisa kita pahami dari akar kata tasbih, yaitu ada sin, ada ba, ada ha. Di kata tasbih berasal dari sibaha atau sabaha dalam bahasa Arab. Yang salah satu artinya adalah berenang ya, atau swimming. Konsep tasbih itu mirip dengan berenang, walaupun tidak sama persis. Karena pada saat berenang, ya kalau kita amati, kita bayangkan orang berenang, maka orang yang berenang itu ada bagian tubuhnya yang tercelup di dalam air, ada juga bagian tubuhnya yang berada di atas air. Ya kan? Kalau kita lihat, kita tarik garis lurus permukaan air, itu orang yang berenang itu ada bagian tubuhnya yang di bawah permukaan air, ada yang di atas permukaan air. Nah, kalau konsep tasbih itu tepatnya adalah ketika bagian tubuh itu berada di atas air. Jadi berenang itu boleh dikatakan kalau misalnya separuh tubuhnya berada di bawah, separuh tubuhnya berada di atas, maka yang tasbih itu yang berada di atas itu. Jadi itulah konsep tasbih. Jadi ada garis batas gitu ya.
terus ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya, maka kita menjaga supaya tidak masuk ke bawah garis batas, itulah tasbih. Konsep tasbih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, ini masih konsep tasbih untuk memudahkan kita memahami konsep tasbih. Saya nggak tahu apakah ini bisa kita putar videonya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Coba kita putar videonya ya. Jadi ini adalah tentang seorang Jepang yang namanya Keisuke Hashimoto. Dia adalah World Stone Skimming Champion, champion ya, juara melempar batu. Kalau dulu waktu saya kecil tuh namanya kreweng ya. Itu juga mainan saya waktu kecil juga waktu itu. Jadi kayak kreweng bentuknya pipih, terus kita cari laut atau cari pantai gitu yang kita bisa lempar kreweng itu sejauh-jauhnya itu mantul ya. Jadi kita lempar mantul, terus lempar lagi mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi. Terus siapa yang bisa pantulannya itu paling jauh gitu. Nah ini juara gituan gitu. Sampai di dunia ini dilombakan juga kayak gitu. Jadi juaranya adalah Keisuke Hashimoto. Dia nanti ada 3 lemparan yang akan dia lakukan. Lemparan pertama itu sedang-sedang aja, tapi dinyatakan hijau gitu. Berhasil berarti lemparannya. Terus lemparan yang kedua itu yang jauh, nanti kita bisa menikmati bersama keterampilan atau skill yang dimiliki oleh Keisuke Hashimoto. Yang tentunya hijau ya, lemparannya bisa jauh. Tapi yang lemparan ketiga itu merah, jadi lemparannya dianggap gagal. Nah kita bisa nikmati bersama. Do have a skimming championship there, and Keisuke is the champion from there. Oh. Ya, itulah stone skimming ya. Jadi kita tadi bahas stone skimming. Jadi konsep tasbih juga bisa kita pahami dari aktivitas stone skimming tadi. Bahkan aktivitas ini sampai ada kejuaraan dunianya. Salah satunya adalah yang tadi itu World Stone Skimming Championships. Lokasinya di Steel Island di Scotland ya. Yang menang adalah Keisuke Hashimoto dari Jepang. Jadi seperti itulah gambaran konsep tasbih pada saat batunya itu masih memantul di atas air dan belum tenggelam. Jadi sejauh mana batu itu masih di atas air, mantul, di atas air, mantul, di atas air, mantul, di atas air. Itu gambaran tasbihnya itu yang pas mantul terus di atas air sebelum tenggelam. Terus jet ski juga begitu. Itu juga contoh ya. Jadi kalau orang yang berenang sebagian tubuhnya masuk ke air, tapi sebagian lainnya di atas permukaan air ya kan kalau kita bayangkan.
Jadi itu sebenarnya bukan gambaran yang persis tentang tasbih, karena sebagian tubuhnya masih masuk air. Aktivitas stone skimming tadi juga bukan gambaran yang tepat untuk konsep tasbih, karena batunya akhirnya tenggelam kan. Nah pada saat batunya tenggelam itu nggak tasbih lagi. Gitu. Terus gambaran yang cukup tepat sebenarnya adalah ketika kita melihat orang bermain jet ski. Ini sebuah kata yang menarik ya, karena cara membacanya sama persis antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tulisannya jet ski gitu kan. Bahasa Inggris juga bacanya jet ski, bahasa Indonesia juga bacanya jet ski. Jadi jet ski tidak pernah, kalau kita lihat orang yang jet ski gitu, dia tidak pernah masuk ke dalam air, tapi selalu ada di atas permukaan air. Nah ini ternyata videonya nggak saya masukin, tapi nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa membayangin jet ski. Terus yang berikutnya masih konsep tasbih, itu adalah the horse above the sand, atau the horse floating above the sand. Jadi gambaran jet ski itu juga identik dengan gambaran kuda yang melesat cepat di padang pasir. Jadi the horse floating above the sand. Kuda yang selalu melesat di atas permukaan pasir. Begitu cepatnya kuda itu melesat, seakan-akan melayang di atas pasir. Jadi hovering above the sand. Jadi konsep tasbih ini sama ya. Jadi ada permukaan, ada garis batas, terus kita tetap menjaga di atas permukaan itu. Nah, idenya adalah bahwa tasbih itu staying above, ya, tetap berada di atas permukaan air laut lah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan pasir. Nah, tapi berada di atas di sini bukan karena bersifat stationary, bukan berada dalam keadaan diam, tapi berada di atas di sini adalah dalam keadaan bergerak yang sangat cepat, atau very rapid motion, atau exhaustive motion. Karena pergerakan yang sangat cepat itulah, maka posisinya bisa tetap di atas permukaan. Nah, kembali ke Keisuke Hashimoto yang dari Jepang tadi, kalau dia melemparnya lemah gitu ya nggak akan sempat mantul gitu. Jadi langsung tenggelam gitu di dalam air. Jadi konsep dari tasbih adalah staying above ya, tetap berada di atas permukaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dua hal, yaitu yang terkait dengan pemujaan atau memuliakan Allah. Itu ada dua hal, yaitu positif dan negatif. Kita bahas dulu yang positif. Apa hubungannya konsep berada di atas atau melayang di atas permukaan itu dengan tasbih kepada Allah? Saat kita memuji kemuliaan Allah, sebenarnya ada dua sisi mata uang, ada dua sisi koin. Di satu sisi, kita mengatakan hal-hal yang positif tentang Allah, memuji Allah, berterima kasih pada Allah. Itulah hamd pada Allah. Kita bicara tentang betapa Allah itu maha penyayang, ya, merciful. Allah itu maha adil atau just. Allah itu maha bijaksana atau wise. Allah itu maha tahu atau knowledgeable. Semua itu adalah pernyataan yang positif tentang Allah. Semua itu bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok, yaitu hamd. Itu adalah sisi yang positif. Nah, sekarang sisi yang negatif. Di sisi lain kita juga menjaga supaya tidak mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk Allah. Karena Allah begitu sempurna. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah tidak adil. Juga Allah tidak memiliki anak. Ya kan? Allah begitu sempurna. Pada saat yang sama kita juga mendeklarasikan begitu tidak sempurnanya kita. Jadi ketika kita zikir, tadi habis salat subuh ya, zikir subhanallah, subhanallah itu, zikirnya sambil kita pertama mendeklarasikan begitu sempurnanya Allah, juga sambil kita mendeklarasikan begitu tidak sempurnanya kita. Itu seharusnya yang kita renungkan pada saat kita, mulut kita mengucapkan dengan, biasanya kan sudah otomatis ya, sudah nggak pakai mikir lagi gitu kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi seharusnya sambil merenungkan itu, sambil merenungkan bahwa Allah begitu sempurna dan bahwa kita begitu tidak sempurna. Nah, itulah konsep tasbih. Kita menjaga kesempurnaan Allah supaya tetap berada di atas permukaan. Kita tidak mengizinkan kesempurnaan Allah tercelup masuk ke dalam air atau tembus ke bawah tanah. Jadi kita jaga itu supaya tetap berada di atas permukaan.
Nah, sekarang kita bahas yang garis batas permukaan itu. Mengapa kita perlu mengamati aktivitas yang tadi ya, orang berenang, terus stone skimming, jet ski, horse floating above the sand. Karena permukaan air dan permukaan tanah pasir itu adalah garis batas kesempurnaan Allah yang tidak boleh dilanggar. Zikir adalah hal yang baik dan berpahala. Tapi pada saat kita berzikir, kita memproduksi, pada saat kita tidak berzikir, ya, kita akan memproduksi kata-kata. Kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari itu, dalam percakapan itu, harus kita jaga supaya tidak ada kata-kata yang kita ucapkan yang melanggar garis batas kesempurnaan Allah tadi. Jadi not letting the notions we have about Allah fall. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang melanggar garis batas kesempurnaan. Tidak kita izinkan, tidak kita biarkan gagasan yang kita miliki tentang kesempurnaan Allah itu jatuh bebas. Nah, itulah tasbih. Nah, sekarang kita bahas yang sebelumnya kan kita ingin menjaga supaya kita kalau ngomong, kalau mengucapkan kata-kata gitu kan, kita tidak membuat kata-kata yang bisa mengganggu atau melanggar kesempurnaan Allah, ya kan? Tapi kalau terjadi gimana? Gitu. Nah, ini kita bahas sekarang. Kalau misalnya sampai terucap gitu, aduh tadi saya mengucapkan kata-kata yang kurang pantas nih. Jadi melanggar garis batas kesempurnaan Allah. Nah sekarang kita bahas yang itu. Tradisi mengucapkan subhanallah. Jadi itulah mengapa di Al-Quran sering ketika ada kata-kata yang mungkin tidak tepat diucapkan tentang Allah, orang yang mengucapkannya harus segera mundur selangkah gitu ya dan bertasbih mengucapkan subhanallah. Dia Allah begitu sempurna. Aku baru aja ngucapin kata-kata yang menurunkan atau menjatuhkan atau mengurangi keagungan Allah. Aku telah melangkah di luar batas. Aku telah berlaku tidak sopan. Aku telah tidak menghormati Allah. Jadi kalau sudah terlanjur bocor seperti itu, kalau sudah terlanjur mengucapkannya, terus gimana gitu kan? Nah, kita kan tidak bisa menghapus itu. Tidak ada tombol delete ya, atau backspace. Karena ini adalah kata-kata yang diucapkan, bukan diketikkan. Ya kan? Padahal kita ingin meluruskan kembali ucapan kita. Kita ingin kembali mengakui kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Lalu caranya bagaimana? Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya kita buru-buru mengucapkan subhanallah. Nah, sekarang kita lihat contoh dari konsep subhanallah tradition in the Quran, ya tradisi mengucapkan subhanallah. Contohnya adalah saat menjelang kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam, ya sebelum Nabi Adam diutus sebagai khalifah di bumi, Allah di dalam Al-Quran kita jumpai ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka apa kata malaikat? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, bahkan malaikat belum selesai sampai di situ. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Ini seakan-akan malaikat menganggap bahwa rencana Allah itu tidak sempurna. Seakan-akan malaikat menganggap bahwa mengutus manusia di bumi adalah sebuah kesalahan. Padahal Allah kan tidak pernah salah. Al-haqqu min rabbik. Allah pasti benar. Nah, selanjutnya apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you don't know. Allah mengetahui apa yang malaikat tidak ketahui. Apakah malaikat sadar bahwa apa yang mereka ucapkan itu sudah out of line, sudah kelewat batas, sudah menyeberangi garis batas kesempurnaan Allah? Iyalah pasti, malaikat sadar. Makanya mereka bilang apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka langsung bilang subhanak. Mereka segera mendeklarasikan kesempurnaan Allah karena mereka merasa telah melanggar batas kesempurnaan itu. Nah, ini selanjutnya digging deeper ini maksudnya untuk orang-orang yang kritis ya. Tapi ini bagus ya karena
Ustadz Noman kan bilang bahwa seharusnya kita ini menjadi generasi yang thinking Muslims ya. Nah, Muslim yang berpikir. Muslim kita sebaiknya Muslim yang karena kita berpikir gitu, dan bukan karena ngikutin sekadar mengikutin orang tua gitu kan. Karena kita yakin bahwa memang agama Islam adalah agama yang terbaik gitu dan agama yang benar. Jadi kita juga diminta Ustadz Numan untuk melatih anak-anak kita untuk berpikir juga. Jadi supaya mereka juga Muslim bukan karena kita Muslim gitu. Muslim karena mereka juga berpikir bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Ini ada bercandaan di kalau saya kumpul-kumpul di masjid itu ada bercandaan dengan teman-teman itu. Jadi ada yang bilang Islam itu bukan agama yang paling benar gitu ya. Wah, terus ada yang ini kan, terus seru tuh ada yang, nggak bisa dong, gitu. Karena sama-sama orang yang aktif di masjid gitu. Mereka yang sama-sama aktif di masjid terus memprotes pernyataan itu. Kok kamu bilang Islam bukan agama yang paling benar, gimana sih? Nah, terus yang ngomong itu bukan saya, tapi ini ada seorang yang dianggap termasuk yang paling vokal di antara kami gitu. Terus dia menjelaskan, loh, kalau Islam agama yang paling benar, berarti ada agama yang benar yang lain gitu. Tapi kalau kita bilang Islam itu agama yang benar, berarti yang lain itu, nah gitu kan. Jadi bukan agama yang benar. Ya maksudnya seperti itu gitu. Ya ini ke thinking Muslim. Jadi digging deeper ini adalah untuk yang kritis ya, mengkritisi contoh yang tadi barusan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud di sini. Jadi ini ceritanya ada yang orang yang kritis yang setelah mendengar penjelasan contoh dari tradisi mengucapkan subhanallah yang contohnya adalah malaikat tadi. Terus dia bilang, bentar ya. Setelah malaikat mengucapkan kata-kata yang mempertanyakan kesempurnaan rencana Allah itu, kayaknya dia nggak langsung mengucapkan subhanak deh. Kalau kita lihat Al-Quran ya, memang nggak seperti itu. Dan itu betul. Kalau ada yang bertanya seperti itu, nah pertanyaan itu memang betul gitu. Jadi kita mengakui hak Allah untuk memberi pelajaran kepada malaikat dengan memperkenalkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam dulu gitu. Jadi memang ceritanya di Al-Quran di surat Al-Baqarah itu seperti itu. Jadi ada ayat dulu yang mendahului itu yaitu wa 'allama Adamal asma'a kullaha ya kan. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Terus summa aradhum 'alal malaikah, kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah berfirman, sebutkan kepadaku ya kepada malaikat ya nama-nama semuanya itu jika kamu yang benar. Jadi ini luar biasa sekali sebenarnya. Pelajaran ya dalam tanda kutip, pelajaran Allah kepada para malaikat. Jadi Allah tunjukkan ke malaikat ya, Allah tunjukkan ini ya, Allah tunjukkan. Ya, Allah tunjukkan saja, malaikat nggak tahu. Sesuatu yang ditunjukkan itu kan berarti sesuatu yang kelihatan, ya kan? Karena Allah tunjukkan gitu. Nah, bagaimana dengan rencana Allah? Rencana untuk mengutus Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Rencana itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Nah, maka ini menjadi pelajaran yang luar biasa buat para malaikat. Yang ditunjukkan aja dia nggak tahu. Nah, kok dia ingin mengoreksi atau mempertanyakan rencana Allah, ya kan? Jadi seperti itulah. Maka malaikat tidak bisa mendelete ucapannya, tidak bisa membackspace ucapannya. Malaikat juga tidak bisa mentip X ucapannya. Maka apa yang malaikat lakukan selanjutnya? Malaikat mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi itu jawaban untuk yang masih bertanya lebih teliti lagi tentang ayatnya. Enggak kok habis malaikat mempertanyakan rencana Allah tuh malaikat enggak langsung bilang subhanak gitu. Tapi ada ada ayat lainnya dulu yaitu Allah menunjukkan kepada Adam nama-nama gitu. Habis itu ditunjukkan ke malaikat, terus malaikatnya nggak bisa jawab gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi sebenarnya
orang yang bertanya seperti itu, yang kritis seperti itu, malah membuat kita semuanya belajar lebih jauh bahwa wah luar biasa sekali ya pelajaran Allah di Al-Quran yang mempertanyakan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu rencana Allah yang tidak ditunjukkan itu, yang tidak kelihatan itu, dipertanyakan, terus begitu ditunjukkan sesuatu, malaikat ternyata nggak bisa jawab, kan malaikat sadarnya 2 kali kan. Ya Allah, luar biasa nih. Aku sama yang ditunjukkan aja aku nggak paham. Apalagi dengan rencana Allah. Pasti Allah lebih tahu itu kan. Maka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya adalah subhanallah in action. Nah, ini saya juga nggak nyangka ketika Ustadz Nu'man membahas Sabbihisma Rabbikal A'la sampai ke menjaga kehormatan seorang mukmin gitu, atau bahkan menjaga kehormatan sesama muslim. Sampai ke situ, hikmah yang terkandung ini baru dari Sabbihisma aja nih. Jadi mirip dengan cerita yang malaikat yang ada di Al-Quran tadi. Kita sendiri sebagai manusia kan suka tuh acara kumpul-kumpul ya kan. Nah, kadang ucapan kita tidak selalu 100% terkendali. Tidak terasa kadang-kadang keluar juga misalnya ucapan yang kurang baik, bahkan mungkin umpatan atau mungkin fitnah ya kan. Atau misalnya bukan kita yang seperti itu, tapi orang lain atau teman kita yang lain. Kita mendengar seseorang yang ngomongin orang lain, ngetumbel, ngumpat, memfitnah. Nah, mengumpat dan memfitnah ini adalah kejahatan bukan hanya terhadap sesama mukmin yang sedang tidak di tempat ya, tapi itu juga kejahatan terhadap Allah. Lah kok bisa? Ya karena kehormatan seorang mukmin lebih tinggi nilainya dari Ka'bah. Itu Ustaz sampai bilang gitu. Kehormatan seorang mukmin lebih tinggi nilainya dari Ka'bah. Nah, terus saya mencari kan, wah luar biasa ini, kata-kata yang Ustaz sampaikan. Terus saya cari gitu kan, ada nggak nih, benar nggak nih kata-kata ini. Terus akhirnya ketemu sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 1955 dengan derajat hasan. Jadi bunyi hadisnya adalah wa nadzara banu Umar yauman ilal baiti au ilal Ka'bah. Ya, suatu hari Ibnu Umar melihat Ka'bah. Faqala ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Lantas beliau berkata kepada Ka'bah itu, betapa agungnya kamu dan betapa luhurnya kehormatanmu. Ini bilang kepada Ka'bah. Ya. Terus lanjutannya adalah wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Namun seorang mukmin lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripada kamu. Jadi ini akhirnya dijadikan landasan buat Ustadz Nu'man untuk menyampaikan bahwa kehormatan seorang mukmin itu lebih tinggi nilainya daripada Ka'bah. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, SIA yang berikutnya ya. SIA itu subhanallah in action. Sekarang bagaimana dengan kita sesama muslim? Jadi selain yang hadis di atas tadi itu, masih banyak hadis yang lain yang senada, dan berikut ini adalah beberapa di antaranya. Sebenarnya ini kalau saya cerita, hadis ini saya temukan justru ketika mencari itu ya. Ketika mencari kata-kata Ustadz, karena kan kita pakai keyword tertentu, saya lupa keywordnya apa, apakah kehormatan muslim gitu ya, Ka'bah gitu kan, saya lupa. Yang saya masukkan tuh lupa, tapi karena nggak ketemu saat itu, kok kata-kata Ustadz kok nggak ketemu di hadis sih gitu kan. Tapi setiap hadis yang ada hubungannya dengan kata-kata itu saya catat gitu. Jadi misalnya nih hadis tentang menutupi aib sesama muslim itu ada di hadis riwayat Tirmidzi 1345 dan 1346, derajatnya sahih. Terus hadis tentang membela harga diri sesama muslim itu ada di Tirmidzi 1854, itu juga sahih. Terus ada hadis yang menyatakan bahwa riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim. Ini ada di hadis Ahmad 1564 isnad ya. Terus ada hadis tentang 3 kiat menghindari hati yang dengki, itu ada di hadis riwayat Darimi
229, ini juga isnad. Terus hati yang lembut kepada sesama muslim adalah penghuni surga. Jadi orang yang memiliki hati yang lembut kepada sesama muslim itu adalah ciri-ciri penghuni surga. Itu hadis riwayat Ahmad 16837. Itu juga isnad. Terus hadis bahwa menghina sesama muslim adalah sebuah kejahatan. Itu hadis riwayat Ahmad 15444. Itu sahih. Lalu sesama muslim jangan saling menyakiti, memperolok, atau menelusuri dan membongkar aib sesama muslim. Itu hadis riwayat Tirmidzi 1955. Ini derajatnya hasan. Jadi jika kita ngegosip nih misalnya, atau kita mendengarkan orang yang ngegosip, ya kita harus sadar bahwa kita bukan saja sedang melakukan tindakan yang tidak bermoral terhadap orang itu, tapi kita juga sedang berurusan dengan Allah. Apakah urusan pergosipan ini hanya dibahas di hadis-hadis saja seperti yang tadi barusan kita simak gitu. Bagaimana dengan Al-Quran? Apalagi di sharing subuh Ramadan ini, di Dewan kita sudah berikrar ya. Kita sudah diingatkan juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. The month of Ramadan is the month of Al-Quran gitu. Jadi kalau Al-Quran gimana ini bicara tentang pergosipan? Tapi ini sudah jam 6:30 ya. Gimana ini? Apakah masih bisa lanjut atau gimana? Masih, Pak. Masih ya? Oke, siap. Nah, sekarang kita Al-Quran nih, masuk ke Al-Quran. Bicara tentang pergosipan. Jadi urusan pergosipan ini ternyata ada di Al-Quran. Ini bukan Quran isinya gosip, bukan ya. Subhanallah, ini kita juga nggak boleh nih. Ya, kita kalau ngomong gitu harus buru-buru mengucapkan subhanallah. Bukan seperti itu. Tapi Al-Quran memberi kita petunjuk bagaimana kita bersikap terhadap gosip. Ini dibahas di surat ke-24 ya, surat An-Nur. Surat ke-24, ayatnya ayat 15 dan 16. Yang ada mushaf juga bisa dibuka ya. Il talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Laula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Nah, seharusnya ketika kita mendengar gosip yang enggak jelas, nah ini sebenarnya disiplin yang diajarkan Al-Quran. Ini bisa kita hafalkan di ayat ini, sekaligus berpahala kan, baca Al-Quran berpahala, sekaligus ketika kita mendengar yang omongan-omongan seperti itu, kita bisa membaca ayat ini. Jadi kita buru-buru merespon, we shouldn't be talking about this. Kita seharusnya tidak membicarakan hal ini. Jadi pertanyaannya buat kita, ya pertama kalau belum tahu apakah kita sudah tahu hal ini, terus kalau sudah tahu apakah kita membiasakan hal ini. Jadi luar biasa ya, membahas tasbih itu ternyata, ini baru ayat pertama dari surat Al-A'la, tidak lepas dari sempurnanya Allah menciptakan manusia, apalagi jika manusianya adalah orang yang beriman, apalagi jika manusia-manusianya itu adalah sesama muslim. Maka ngegosip itu adalah sebuah perbuatan yang menurunkan kesempurnaan Allah, melewati garis batas kesempurnaan Allah itu, sehingga kita harus buru-buru mengucapkan subhanak atau subhanallah. Engkau begitu sempurna ya Allah, membicarakan orang lain, ngobrolin keburukan orang lain, apalagi orang beriman, apalagi sama muslim, adalah sebuah tindakan amoral yang menghina kesempurnaanmu ya Allah yang telah menciptakannya. Maha suci Engkau ya Allah dari segala ketidaksempurnaan. Dan segera setelah itu kita ucapkan subhanaka hadza buhtanun azim. Ya kan? Ini bisa kita hafalin ini, subhanaka hadza buhtanun azim. You are way too perfect. This is a great terrible accusation. Ya kita ucapkan
lagi subhanaka seperti saat malaikat mempertanyakan rencana Allah untuk menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Jadi kita makin yakin sekarang kan dari kita mempelajari, membedah, berenang di kedalaman Al-Quran. Ini kita menemukan mutiara yang tersembunyi di dalam Al-Quran, bahwa ada kata subhanallah, ada kata subhanak, yang itu menjadi tradisi di dalam Al-Quran ketika kita mempertanyakan kesempurnaan Allah. Kita seperti malaikat tadi kan, mempertanyakan rencana Allah ingin mengutus khalifah di muka bumi. Atau kita meremehkan sesama orang yang beriman atau sesama muslim, yang itu ciptaan Allah gitu. Allah sudah menciptakan dia, terus Allah juga sudah memberi hidayah kepadanya sehingga dia mukmin, sehingga dia muslim, tapi kok malah kita yang meremehkan. Itu berarti kita menghina Allah juga gitu. Maka kita buru-buru mengucapkan subhanallah atau subhanak. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh lain ya. Subhanallah in action masih SIA terkait syirik. Ini syirik ini kalau ini tergantung transliterasi ya. Jadi kalau transliterasi Inggris memang pakainya H ya, SH. Tapi kalau transliterasinya bahasa Indonesia pakainya Y, SYIRK gitu kan. Ya ini kalau di di presentation flow itu pakainya SH. Nah, mirip dengan itu ketika manusia melakukan syirik atau manusia mengucapkan pernyataan syirik, bagaimana Al-Quran menanggapi hal ini? Nah, ini ada beberapa ayat ya. Misalnya di Quran surat 17 ayat 43, subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Jadi ada kata subhanahu. Terus di Quran surat ke-9 ya, At-Taubah ayat 31, subhanahu amma yusyrikun. Terus di Quran surat ke-10 ayat 18 dan surat ke-16 ayat 1, itu juga ada subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi ini adalah sebuah deklarasi betapa Allah itu begitu sempurna untuk sebuah kesyirikan itu terjadi. Maka di situ dikatakan subhanahu. Di 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. 5 contoh ayat di Al-Quran tadi itu ada kata subhanahu. Yaitu begitulah tradisi mengucapkan subhanallah, subhanak, subhanahu di dalam Al-Quran. Ketika terjadi pernyataan yang mengganggu garis batas kesempurnaan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke subhanallahi nisful mizan. Jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi kita sudah bahas ya, positif dan negatif, ya kan? Tadi kita sudah bahas yang ketika kita memuji, kita memuliakan Allah itu ada aspek positif dan ada aspek negatif. Jadi untuk semua yang positif tentang Allah kita ucapkan alhamdulillah. Untuk semua yang negatif tentang Allah, entah itu orang lain yang mengucapkan, entah kita sendiri mungkin bocor gitu ya, maka kita buru-buru mengucapkan apa? Subhanallah. Jadi ada alhamdulillah, ada subhanallah. Jadi kembali lagi ada dua hal yang kita lakukan terhadap Allah. Dua konsep, dua gagasan yang kita bawa, yang kita pahami, baik di pikiran kita maupun di hati kita, yaitu praise of His perfection. Dan yang satu lagi adalah denial of any imperfection. Jadi ada dua kan? Praise of His perfection sama denial of any imperfection. Dua sisi itu. Keduanya kita pahami, kita hayati, kita hidupkan dalam diri kita, dalam ucapan kita. Maka sekarang, kita bisa menghargai, kita bisa appreciate, kita pahami, kita sadari sabda Rasulullah SAW, yaitu di hadis riwayat Ahmad, nomor 22058. Ini hadisnya derajatnya sahih. Subhanallahi nisful mizan, walhamdulillahi yamla'ul mizan. Dia mengucapkan subhanallah itu mengisi separuh timbangan, lalu mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan itu atau memenuhinya. Itu seperti itu redaksinya. Dengan kata lain, jika keduanya subhanallah dan alhamdulillah itu kita tanamkan di dalam diri kita, maka apresiasi kita terhadap Allah menjadi komplit. Yang mudah-mudahan kalau kita membahas seperti ini, nantinya ketika kita setelah setiap habis sholat, kalau yang sudah
terbiasa membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Karena kebiasaan itu kan di hadis yang lain disebutkan itu menghapus semua kesalahan kita ya, bagikan buih itu di lautan itu kan. Jadi manfaatnya luar biasa itu kebiasaan itu. Tapi sekarang tidak sekedar membaca karena kita sudah memahami dan menghayati ini, kita bisa sambil mengucapkan subhanallah, subhanallah itu sambil ya Allah Engkau terlalu sempurna, tidak akan aku ucapkan kata-kata yang akan menodai kesempurnaanmu, membuat garis batas kesempurnaanmu dilanggar gitu kan, tetap di atas permukaan air gitu kan, tetap di atas permukaan tanah gitu kan. Tidak sampai tenggelam, tidak sampai masuk tenggelam di bawah air maupun terperosok di bawah pasir gitu kan. Tidak kita biarkan seperti itu. Terus alhamdulillah dari kita memenuhi timbangan. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah juga kita sampai bisa merenungkan ya Allah ini mudah-mudahan Engkau terima zikirku gitu kan. Tadi aku sudah subhanallah, sekarang alhamdulillah semoga timbangan itu terpenuhi. Ya kalau kita misalnya lihat kalau pas Idul Fitri itu kan ada pembagian zakat fitrah misalnya atau ada pembagian beras itu misalnya kan. Timbangannya misalnya berapa 2,5 kilogram. Nah, kalau misalnya timbangannya cuma 1,25 kilo, itu yang terima kan enggak ridho kan. Jadi kok cuma separuh gitu. Jadi mestinya 2,5 kilo nih. Biasanya sih dilebihin ya kalau di masjid-masjid. Nah, makanya kita juga ketika kita zikir sama Allah kan kita ingin supaya Allah ridho. Makanya kita penuhi dengan subhanallah dan alhamdulillah. Apalagi kalau yang sudah terbiasa membaca Allahu Akbar juga itu makin mantap. Nah, terus sekarang kita akan bahas beberapa konsep sekaligus ini. Jadi ini di presentation flow ini kita lihat ada admitting mengakui without praising tanpa memuji, terus praising without glorifying, memuji tapi tidak menyempurnakan atau tidak menjaga atau mendeklarasikan kesucian kesempurnaannya. Terus habis itu kita ada admitting, praising, and glorifying. Jadi ketiga-tiganya dipenuhi. Ya mengakui, ya memuji, ya juga mendeklarasikan kesempurnaan. Ya, ada tiga hal sebenarnya yang tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang admitting without praising, yang mengakui tanpa memuji. Mungkin kita nggak punya masalah ini, tapi kita yakin bahwa ada manusia yang punya masalah ini, yaitu bahwa manusia itu memiliki Tuhan yang begitu sempurna, yang diyakini, tapi dia tidak pernah memujinya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah masalah. Jadi kalau kita tanya gitu, kamu punya Tuhan nggak? Oh iya dong, aku punya dong. Terus, apakah kamu yakin bahwa dia itu Tuhan kamu? Oh iya, saya sangat yakin. Terus, apakah Tuhan kamu itu sempurna? Oh iya, Tuhanku sangat sempurna. Terus, apakah kamu pernah memuji kesempurnaannya? Terus diem. Oh, nggak pernah. Jadi cuma mengakui doang. Nah, terus yang berikutnya, ini kita masih di dalam konteks ini ya, konsep tasbih. Nah, sekarang adalah mengakui, memuji ya, tapi tanpa menyucikan. Memuji Tuhan tapi tidak menyucikannya. Sebagaimana dia seharusnya disucikan. Nah, ini juga bermasalah. Menyucikan dalam arti tidak merendahkan, tidak menurunkan kesempurnaannya, apalagi sampai berbuat syirik. Untuk umat yang lain ya, untuk umat yang lain bukan umat Islam, hamd itu nggak masalah buat mereka. Walaupun sebenarnya nggak lengkap ya. Karena kita mungkin pernah mendengar kata-kata puji Tuhan gitu kan. Itu cara mereka, teman-teman kita yang beragama lain memuji Tuhan mereka, walaupun itu nggak komplit, karena cuma memuji ya. Jadi kalau hamd itu kan kalau kita sudah pernah pelajari hamd, itu kan komponennya dua, yaitu terdiri dari praise and thanks, ya kan, memuji dan berterima kasih. Jadi memuji sekaligus berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau yang teman-teman kita yang lain itu hanya memuji, ya, puji Tuhan. Tapi kalau kita kembali ke konteks yang sedang kita pelajari, mereka itu tidak punya masalah dengan memuji Tuhan mereka.
Tapi mereka punya masalah dengan apa? Dengan tasbih. Kenapa mereka disebut punya masalah dengan tasbih? Tasbih itu kan menyempurnakan, tidak sampai buat garis batas kesempurnaannya itu dilanggar. Karena asosiasi yang mereka buat dengan Allah. Asosiasi tersebut menurunkan kesempurnaan Allah. Jadi itulah masalah mereka. Masalah mereka tasbih, bukan hamd. Kalau soal hamd, mereka melakukannya sepanjang waktu. Jadi mereka dapatnya separuh. Hamdnya dapat, walaupun hamdnya tadi nggak sempurna ya, tapi ya lumayan lah dapat. Tapi tasbihnya nggak dapat mereka. Jadi timbangan mereka nggak komplit. Tidak seperti timbangan umat Islam yang senantiasa bertasbih dan bertahmid, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Itu timbangannya komplit. Ya kita bisa bayangkan kalau dari sisi timbangan nggak komplit, kira-kira Allah ridho apa enggak gitu kan. Nah itu kan masalah mereka, bukan masalah kita. Nah sekarang yang berikutnya adalah mengakui, memuji, dan sekaligus memujikan. Nah setiap muslim seharusnya memang memiliki ini semuanya ya. Tasbih juga, tahmid juga. Membaca, memahami, menghayati, mengulang-ulangnya setiap hari. Sabbih bihamdi rabbik itu luar biasa. Ayat itu luar biasa karena ayat itu punya kombinasi dari keduanya. Ada tasbihnya, ada hamdnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mengucapkan tasbih berarti apa tadi? Mendeklarasikan kesempurnaan Allah. Kalau mengucapkan tahmid berarti memujinya. Nah, menggabungkan keduanya berarti menggabungkan konsep negatif dan positif tadi. Jadi kenapa tadi kita pelajari positif dan negatif supaya kita sekarang bisa paham ya, lebih paham lagi bagaimana kita menggabungkan keduanya tadi secara bersama, mengumpulkannya dalam fasabbih bihamdi rabbik. Jadi kita mengucapkan subhanallah dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas lagi, masuk lagi ke ayat sabbihisma. Sabbihisma itu sendiri unik. Kenapa unik? Nah, kalau kita lihat di ayat di surat Al-A'la ini, secara khusus kan memang unik ya. Karena di sini Allah berfirman, declare the perfection not using the praise of Allah. Bukan sabbih bihamdi rabbik, tapi sabbihisma rabbika. Bukan to declare the perfection using the name of Allah, tapi to declare the perfection of the name. Jadi bukan menggunakan nama Allah, tapi perfection atau mendeklarasikan kesempurnaan dari nama Allah itu sendiri. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ayat ini akan kita bahas secara lebih mendalam. Nah, berikutnya ini adalah sesuatu yang menjadi kayak semacam trailer ya. Jadi tidak akan dijelaskan dulu gitu. Jadi ini adalah skema atau gambaran tentang apa yang terjadi di keseluruhan surah ini. Jadi 19 ayat dari surah Al-A'la ini seperti apa. Itu sebenarnya surah Al-A'la ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Tapi nggak dijelaskan sekarang, belum dijelaskan sekarang. Akan dijelaskan logika pembagiannya kenapa menjadi 4 bagian, tapi itu nanti. Itu di akhir penjelasan justru akan dijelaskannya. Nah, untuk saat ini yang perlu diketahui adalah bahwa semuanya keempat bagian itu, di 4 bagian dari surah Al-A'la itu, semuanya bicara tentang satu gagasan utama. Jadi ada koherensi dalam hal ini. Jadi 19 ayat, 4 bagian, koheren membahas satu gagasan utama. Artinya 4 bagian itu saling berkaitan satu dengan yang lain dan mengerucut ke satu tema. Gagasan utama dari surah ini adalah Allah has a plan for everything. Allah memiliki rencana atas segala sesuatu. Jadi itu adalah gagasan utama dari suratul A'la yang terdiri dari 4 bagian yang belum dijelaskan. Karena nanti penjelasannya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan. Sebentar. Ini tadi sudah ya. Kita sekarang masuk ke surat Al-A'la ayat pertama. Ini udah hampir jam 7 baru masuk ayat pertama ya. Jadi itu. Biasa. Tadi sudah kita bahas ya bahwa sabbihisma ini unik ya karena tidak pakai ba ya.
Mm-mm. Bukan sucikanlah dengan nama Robmu, tapi sucikanlah nama Robmu. Jadi ayat ini bukanlah tasbih dengan asma Allah, tapi tasbih terhadap asma Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Jika Al-Quran adalah sebuah samudra, maka sekarang kita mulai masuk ke dalamnya untuk menyelami ayat ini bersama-sama. Sabbihisma atau sabbihisma rabbikal a'la itu beda dengan subhanallah. Allah itu sempurna, betul ya, memang betul Allah itu sempurna, tapi ayat ini beda. Nah, sekarang kita mulai coba gali maknanya. Ini yang pertama. Sucikanlah nama Robmu yang maha tinggi, artinya jangan mengada-ada untuk Allah. Jangan membuat nama bikinan atau karangan kita sendiri untuk Allah. Mungkin kita mengenal orang-orang yang bicara terlalu santai gitu sama Allah. Mereka bilang, oh Allah itu sahabatku, Allah itu temanku, Allah itu nggak pernah gangguin aku. Nah, gitu kan. Tapi kadang-kadang dia ganggu, misalnya dia lagi kerja gitu, terus tiba-tiba terdengar suara adzan, waduh ini Allah lagi ganggu aku nih. Nah, ini subhanallah ya, subhanak. Atau mereka bilang Allah itu dekat. Allah dan aku, kami dekat, kami saling mengerti. Oke, kita bisa beramah tamah dengan Allah, bisa bermanja-manja dengan Allah, tapi saat berkata-kata, kita tidak boleh melanggar batas. Kita tidak boleh melanggar batas kesempurnaan Allah. Nah, kita sudah belajar dari pembahasan sebelumnya kan, dengan mengamati swimming lah, berenang ya, stone skimming, jet ski, horse floating above the sand. Terus dari contoh-contoh itu kita mempelajari analogi dari batas kesempurnaan Allah. Kita harus belajar dari wahyu atau revelation untuk memahami kata-kata mesra apa yang boleh kita gunakan, terus kata-kata resmi atau formal names apa saja yang boleh kita gunakan untuk Allah Ta'ala. Nah, Pak Heru, yes. mau usul kita diselesaikan jam 7 aja bagaimana? Karena ini kan masih belum selesai. Kalau misalnya Pak Heru masih ada waktu hari ini atau besok, atau kalau bisa sih hari ini ya kita selesaikan di grup Telegram bagaimana Pak? Boleh. Ini di room chat banyak yang bilang izin berangkat kerja kayak gitu. Oh, oke. Ya. Iya. Kan, ya. Siap. Tadi sih ini sih aku langsung ke idean gitu ya, karena ini kan dari surat Al-Ikhlas di pembahasan pertama kita belum selesai ya Pak ya, dan ternyata ya, dan di surat yang sekarang ini baru masuk ayat ke-1, kita udah jam 7, berarti udah 90 menit, itu luar biasa banget. Luar biasa ya, dan bahasanya ini masih panjang ya Pak ya. Ya, betul. Tadi saya langsung ke idean, nanti kita ya kayak tadi kan Pak Heru sempat bilang akan kita bahas secara rinci gitu. Mungkin insya Allah ya setelah sharing subuh Ramadan ini kita bisa bikin story morning atau story night gitu Pak, atau story yang lain itu untuk memperdalam lagi bahasan surat-surat yang sudah kita bahas sekarang maupun yang baru gitu. Tapi kalau misalnya Pak Heru ada waktu dan berkenan untuk melanjutkan surat Al-Ala ini di grup Telegram, itu sangat berterima kasih banyak gitu Pak. Bagaimana Pak Heru? Ya, itu setuju dah. Nah, mungkin kita bikin story morning gitu. Kalau story night udah itu trademarknya Ustadz Uman kan. Jadi Iya. belum ada kan story morning. Story morning ya, baik. Karena ini udah jam 7, banyak yang pada izin untuk pada berangkat kerja, terus anaknya pada ini Pak, PJJ gitu. Ya, siap. Kalau misalnya Pak Heru mau lanjut di Telegram, itu kan bisa kirim rekaman suara gitu Pak. Karena habis ini juga kebetulan kalau VOB saya juga hari ini tugas untuk nulis untuk VOB ya, jadi saya belum setor. Maksudnya sudah siap tulisannya tapi tinggal di store gitu. Saya juga belum nyetor untuk disebarkan di grup VOB itu. Jadi terus habis itu kerja kan. Iya, luar biasa ya. Story morning mungkin. Ya, dengan jadwal Pak Heru yang padat merayap itu masih sempat untuk berbagi bersama kita di sharing subuh Ramadan kali ini, luar biasa banget Pak. Dan teman-teman juga luar biasa Pak yang harus harus ngurusin anak karena sekarang kan semuanya belajarnya online. Terus beres rumah, harus ada yang berangkat kerja tapi di pagi hari masih semangat untuk mengikuti sharing subuh kita ini gitu. Masya Allah, luar biasa.
Saya yakin di sini banyak-banyak teman-teman saya yang lumayan saya kenal, dia yang ada anaknya gitu. Di sini juga ada Pak Andri, ada Mbak Dewi. Mbak Dewi apa kabar? Kangen, lama nggak ke Kalibata kita. Semoga sehat ya Mbak Dewi dan keluarga. Ada siapa lagi yang kita kenal? Oh, ada TII juga. Oke ya, izin live ya, Sukron ya. Terima kasih banyak kepada Pak Heru dan Sama-sama. teman-teman semua yang sudah menyimak sharing subuh pagi ini ya. Kita akan tetap lanjut Pak besok pagi. Alhamdulillah. Besok pagi diisi sama Mbak Indah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Heru dan teman-teman semua. Nanti slide yang sekarang ada nggak ya Pak ya penjelasan per itunya? Apa cuma slide-nya ini aja ya Pak ya? Nanti bisa saya kirim PDF-nya untuk slide-nya maupun yang penjelasannya ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman dan Pak Heru. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Dan bila ada teman-teman ya yang tadi sudah menyimak sharing subuh pagi ini, ada ada kata oh iya, kalau saya tadi banyak oh gitunya, menemukan oh gitu, menemukan aha gitu, menemukan ahanya oh iya bener juga, oh iya baru tahu, oh iya baru sadar gitu ya. Silakan ditulis, bisa diposting di Instagram dan mention NAK Indonesia ya. Mudah-mudahan teman-teman itu mendapatkan door prize surprise gitu ya dari kami. Nantikan aja gitu. Tapi niatnya ya untuk share kayak gitu bukan untuk mendapatkan hadiah sih, tapi untuk sebenarnya kalau kita belajar gitu nyatet gitu ya. Kalau gitu Pak, kalau saya nyatet di handphone gitu ya Pak, di note itu sama nyatet di buku. Itu daya ingat saya itu lebih awet ketika saya nulis di buku gitu, nulis tangan langsung gitu. Beda dengan nulis di ngetik di HP itu cepat lupa gitu. Tapi kalau tulis dulu di buku, terus saya ketik di HP, itu akan awet ketika ada bahas ini. Oh iya aku pernah nulis ini. Oh iya aku pernah bikin quote ini. Itu enak banget gitu. Dan memang ya ikatlah ilmu dengan menulisnya, mencatatnya gitu. Dan info buat teman-teman gitu ya yang mau ikut kegiatan My Favorite Ayat Komunitas NOK Indonesia bisa hubungi Bang Safik ataupun bisa cek di IG-nya Komunitas NAK Indonesia. Nah, bagi teman yang mau ingin mengikuti tadabur bersama Quran Journaling itu bisa cek IG Quran Journaling maupun WA saya di 0822 1469 6244. Jadi ini dua kegiatan sharing subuh sama kegiatan tadabur bersama Quran Journaling ini dua kegiatan yang saling melengkapi Pak Heru. Kita udah mengupas suratnya gitu kan di sharing subuh, terus bagaimana kita mentadaburinya per ayatnya, terus bikin jurnalnya secara detail itu bersama Quran Journaling. Jadi Masya Allah banget ternyata gitu, saya nggak nyangka, baru sadar tuh kemarin-kemarin gitu Pak. Ternyata dua kegiatan ini tuh saling melengkapi gitu. Wah luar biasa banget. Dan nanti insya Allah ya teman-teman setelah Ramadan semoga kita masih tetap semangat belajar. Insya Allah kita akan bikin storytellingnya, story morning gitu kan. Story morning bersama komunitas NAK Indonesia lagi. Bagi teman-teman yang mau, Mbak Nifah aku mau ikutan sharing gitu, saya punya pengalaman tentang surat ini gitu ya yang begitu luar biasa di kehidupan saya gitu kan, silakan banget itu. Jangan takut untuk sharing, jangan takut untuk berbagi walaupun itu hanya sedikit, walaupun hanya satu ayat saja, itu jangan malu gitu. Justru ketika kita bisa sharing, bisa berbagi, kita bisa evaluasi diri kita sendiri gitu ya Pak ya, sudah sejauh mana nih saya mentadaburi surat ini, sudah sejauh mana nih kita sudah connect gitu kan dengan Al-Quran gitu. Itu bisa jadi pemicu kita untuk semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Itu sih Pak dari saya. Mungkin ada kata-kata penutup gitu Pak Heru. Ya, saya setuju Tenifah ya. Jadi Ustadz Nu'man juga
di beberapa kali kesempatan beliau ngisi lecture di mana-mana gitu ya. Entah di Amerika, entah di London, entah di Europe, entah di Timur Tengah, Australia, di Asia, itu kan suka kadang-kadang gitu kalau beliau kan sangat memperhatikan orangnya. Jadi kalau melihat ada yang nyatet itu, kadang-kadang beliau mengkhususkan untuk mereka gitu. Buat 3 orang di antara kalian yang nyatet ini, terus beliau menjelaskannya lebih pelan gitu, lebih rinci supaya yang nyatet itu kan. Jadi itu memang menjadi dan saya juga pernah dengerin salah satu lecture dari gurunya Ustadz Oman ya, Syekh Dr. Akram Nadwi, memang itu salah satu disiplin murid-murid beliau memang mencatat. Saya sendiri juga ikut setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi sebelum Ramadan ya, itu kan ada kajian di 2 masjid yang berbeda di kompleks saya, dan selalu kalau saya dengar kajian ya pasti S-Pen-nya saya keluarin, pasti saya catat. Biasanya ada poin-poin yang majlub itu yang saya tuliskan di situ. Terus terkait yang ala-ala ini ya kita sudah memahami betapa sempurnanya Allah dan betapa sempurnanya ciptaannya, apalagi orang beriman dan umat sesama muslim gitu. Jadi semoga kita bisa tetap menjaga kesempurnaan Allah itu. Semoga kita bisa menjaga garis batasnya itu tidak sampai kita tembus ke bawah gitu. Tetap kita jaga di atas permukaan. Terlebih lagi juga dari kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari. Itu aja sih, Teh Nifah. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Besok kita akan berjumpa lagi di waktu Insya Allah yang sama, jam 5.30 bersama Mbak Indah. Kita akan bahas surat Al-Insyirah. Ya. Ini tadi ada masukan dari Pak Andri. Besok sesi penyampaiannya mungkin dari jam 5.30 sampai jam 6.30 dan 30 menit buat sesi tanya jawab ataupun mau sesi sharing. Oke, siap. Saran kami terima ya Pak Andi, terima kasih banyak, karena ini memang dari kemarin kita udah sampaikan ini adalah perdana ya Pak Heru ya. Jadi untuk masukan-masukan agar kita lebih baik lagi itu sangat kami butuhkan. Silakan sampaikan, mau di grup chat Zoom-nya atau maupun di grup Telegram tuh boleh banget, silakan gitu. Bagi teman-teman yang tadi telat untuk menyimak, akan kami share juga rekaman sesi subuh pagi ini di grup Telegram. Baik, karena ini juga waktunya udah jam 7, saatnya Pak Heru harus nulis catatan lagi, harus kerja gitu ya Pak ya. Makanya saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Mari kita akhiri dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.